Al-Zariyat atas sambutannya. Menginjak kepada acara puncak, uraian hikmah dari Kiai Haji Abdullah Muhammad, SPDI MSC, Pembina Yayasan Ma'rifatus Salam. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin wa ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina makkannahum fil ardi aqamus shalah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu yuhasabu 'alaihi abdi yaumal qiyamah as-shalah fa in saluhat saluha sa'irul amali wa in fasadat fasada sa'irul amali. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, Bapak Lurah Matilan yang saya cintai dan sama-sama kita banggakan, pengurus Yayasan Ad-Dariyah Thayyibah Indonesia yang kami hormati dan sama-sama kita cintai, para sesepuh, para tokoh, para asatidz, para hujat, para aparatur pemerintah, sipil atau militer, para pengurus majelis taklim, dan wabil khusus yang sangat saya banggakan para orang tua wali santri dari Madrasah Az-Zariyat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin aja ya, waktu kita sudah agak siang. Ini ada pesan sponsor tulisannya sholat, ibadah, amal soleh gitu ya. Itu poin aja. Bapak Ibu, kalau kita ditanya yang pertama, kenapa begitu penting kita harus melaksanakan sholat, atau alasan apa kita harus sholat? Jawabannya gampang. Pertama, karena kita makhluk manusia, gitu ya. Boleh nggak ninggalin sholat? Boleh. Syaratnya jangan jadi manusia, kan gitu ya. Siapa yang bilang? Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak Ibu, kalau saya cerita bahasa Arabnya kepanjangan, waktunya mepet ya. Pokoknya kalau sudah ada ma, terus ada ilah, udah ada pilihan lain. Mau jadi manusia, sholat. Boleh nggak sholat? Boleh. Syaratnya jangan jadi manusia, kan gitu ya. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali nggak ada pilihan. Kalau mau jadi manusia, sholat. Nggak sholat, bukan manusia. Nah gitu ya. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Yang pertama tadi surat Al-Zariyat ayat 21, yang kedua surat Muhammad ayat ke-12. Ada orang-orang yang non-muslim atau non-mukmin atau orang kafir, dia tamatta'un, pikirannya itu cuma senang-senang, nikmat-nikmat, enak-enak, yang enak-enak, yang nikmat-nikmat, yang senang-senang, gitu kan? Wa yaquluna kama taqulul an'am, pikirannya cuma makan, tidur, kawin, buang air, selesai. Makan, tidur, kawin, buang air, selesai, gitu kan? Kata Allah, kama taqulul an'am, persis seperti hewan. Siapa yang bilang? Allah. Orang yang hidupnya cuma mikirin makan, tidur, kawin, buang air, selesai, kata Allah persis seperti hewan. Surat Muhammad ayat ke-12. Kenapa sekolah? Lulus. Setelah lulus, ijazah. Setelah ijazah, dapat kerja. Dapat kerja, dapat duit. Setelah dapat duit, makan, tidur, kawin, buang air, selesai. Apa tujuan sekolah? Jadi bebek. Nah, gitu ya.
serius banget lagi sekolahnya, padahal mau jadi bebek. Sekolah, lulus, ijazah, kerja, dapat duit, habis dapat duit, makan, tidur, kawin, buang air, selesai. Siapa yang bilang? Allah. Siapa dia? Bebek. Orang yang sekolah, kerjaannya cuma pengen lulus, ijazah, kerja, dapat duit, terus makan, tidur, kawin, buang, selesai. Walladzina kafaru yatamatta'una wa yakuluna kama taqulul an'am. Setelah kawin dia punya anak, setelah punya anak sekolah lagi, lulus lagi, ijazah lagi, dapat kerja lagi, dapat duit lagi, makan tidur kawin buang air selesai. Punya anak lagi, makan tidur kawin buang air selesai. Punya anak lagi, makan tidur kawin buang air selesai. Itu namanya peternakan bebek. Gitu. Kenapa? Karena bebek juga bisa makan, tidur, kawin, buang air, selesai. Bapak ibu nggak sholat, bapak ibu anak nggak zikir, bapak ibu anak nggak baca Quran, di rumah nggak ada sejadah, di rumah nggak ada Quran, di rumah nggak ada mukena, maka rumahnya sama dengan kandang bebek. Nah, gitu ya. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sederhana, kenapa kita harus sholat? Karena kita manusia. Karena manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia pandai berterima kasih kepada yang menciptakannya dan yang memberikan rezekinya. Itu anjing ya, kalau udah dikasih makan sama tuannya itu sangat nurut. Suruh jagain rumah mau, suruh ngapain aja mau. Itu anjing gitu ya, bisa turut patuh pada siapa saja yang ngasih makan, yang ngasih tulang. Kita manusia pasti lebih cerdas dari anjing. Nah gitu ya. Tetapi kata Allah, ada manusia yang jauh di bawah dari binatang. Siapa bilang? Allah. Surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Nah ini ya. Siapa yang bilang? Allah. Ulaika kal an'am bal hum afdal ulaika humul ghafilun. Kami sediakan isi neraka jahanam, kebanyakan penghuninya jin dan manusia, karena mereka diberikan hati, tidak mau memahami ayat-ayat Allah, diberikan mata, tidak digunakan melihat ayat-ayat Allah, diberikan telinga, tidak digunakan mendengar ayat-ayat Allah. Maka, nah ini ya, maka orang itu kata Allah, ulaika kal an'am, persis seperti hewan ternak, balhum abdol, bahkan lebih jelek lagi, lebih sesat lagi dari binatang ternak. Kalau kerbau dengar suara azan cici baik gitu kan, nggak apa-apa. Kerbau gitu kan, suara azan diam, bebek nggak ke masjid, nggak apa-apa dia makan. Balhum abdol, lebih sesat lagi dari binatang ternak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, kami sudah jadikan manusia ini kepada sebaik-baik penciptaan. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tapi sayang, ada manusia yang dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, asfala safilin. Na'udzubillah. Oke, insyaallah satu udah dijawab. Bisa sampai 20 nih Bu. Mungkin 5 aja lah kita cicil hari ini ya. Nah, yang kedua, kalau kita ditanya kenapa kita harus sholat, apa pentingnya sholat, maka jawabannya adalah karena yang nanti pertama kali diperiksa oleh Allah di akhirat adalah sholat. Amalan yang pertama kali dihisab, diperiksa oleh Allah di akhirat nanti adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu alaihi abdu yaumal qiyamah as-sholat. Awal nanti amalan kita yang diperiksa di akhirat adalah sholat.
perintah sholat itu yang 5 waktu ya, yang 5 waktu. Kalau yang mulai perintah sholat itu dari dulu ada, sebelum Isra Mi'raj sudah ada perintah sholat, tapi bukan yang 5 waktu, ya. Misalnya ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddaththir, misalnya. Itu ayat-ayat perintah sholat sebelum Isra Mi'raj sudah ada perintah sholat, tapi bukan 5 waktu, ya. Kemudian ada lagi aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Itu adalah perintah sholat sebelum Isra Mi'raj, tapi bukan yang 5 waktu. Kebanyakan qiyamul lail, tahajud, sholat malam. Nah, yang 5 waktu inilah perintahnya dalam Isra dan Mi'raj. Perintah-perintah yang lain pakai Jibril, pakai perantara Jibril. Allah ngasih titip ke Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad. Jibril turun ke bumi menyampaikan wahyunya, firmannya, perintahnya, larangannya kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril. Cuma satu-satunya perintah nggak pakai Jibril, maka Jibrilnya di stop. Dari bumi naik, dikawal sama Jibril. Naik satu langit dua terus sampai arasnya Allah. Sampai tinggal satu tangga lagi yang namanya Sidratul Muntaha. Jibrilnya nggak boleh ikutan, nggak level. Subhanallah. Itu yang tadi saya katakan, manusia kalau sudah mulia lebih dari malaikat. Contohnya siapa? Nabi Muhammad sendiri melesat ke Sidratul Muntaha, Jibrilnya nggak boleh ikutan. Coba. Subhanallah. Maka disitulah Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sholat 5 waktu enggak pakai Jibril, enggak pakai perantara, menunjukkan betapa pentingnya perintah sholat itu, sehingga perintahnya tidak memakai perantara. Ya, kita lanjutkan. Berapa tuh? 3. Ya. Keempat, mengapa sholat itu begitu penting? Karena Rasulullah menyatakan hatul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Fa in tahu kan? Misalnya, garis pemisah antara kita muslim dan yang lain, umat yang lain, mukmin dan umat yang lain adalah sholat. Memang wa man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Barang siapa yang meninggalkan sholat sengaja, maaf ya. Kalau kita masih merasa bersalah nggak apa-apa, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Ini udah ninggalin sholat, udah merasa dosa sengaja, faqad kafara jiharon. Kata Nabi, dia adalah orang yang kafir terang-terangan. Artinya kafir terang-terangan, nantangin Tuhan. Orang yang tidak sholat sengaja, dia adalah orang yang nantangin Tuhan. Kafir terang-terangan. Terus kita korek lagi. Nah, ini yang agak terakhir, yang kelima gitu ya. Bapak Ibu, jangan sampai kita merasa sholat itu hanya sebatas kewajiban. Berat banget nantinya, gitu ya. Bagaimana kita tingkatkan kemampuan kita, kapasitas kita, kualitas kita, bahwa di samping kewajiban juga kebutuhan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi Islam itu kata Allah nikmat. Makanya para penceramah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah telah diberikan nikmat iman, nikmat Islam, kan gitu selalu ya. Pertanyaannya, benar gak kita rasakan Islam itu nikmat? Gitu ya. Kita ambil contoh satu aja gitu ya, sholat subuh. Ya. Kalau mau nambah lagi, satu lagi, sholat isya. Nanti Bapak Ibu cari terjemahannya. Saya nggak berani terjemahin di sini, ya. Khawatir ada yang belum levelnya, gitu. Ya, saya bacakan saja hadisnya, gitu ya. Inna asqala sholatin alal munafiqina
sholatil isya wa sholatil fajri. Gitu ya. Saya nggak terjemahkan, intinya dua sholat ini sangat penting. Dua sholat ini banyak manfaatnya, banyak hikmahnya, banyak utamanya, banyak yang akan kita dapatkan keuntungan-keuntungan di dalamnya. Kalau banyak manfaatnya, nikmatnya, artinya kebutuhan. Masa enggak sholat itu kebutuhan? Kita ambil satu, subuh. Buat kalian ya, Bapak Ibu, subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, kata Allah. Orang yang sholat subuh itu akan dikawal, disaksikan, di-backing, didoakan oleh para malaikat. Gitu ya. Jadi kalau ada orang nyari-nyari kesaktian, jimat-jimat, dia belum baca Quran. Ada beberapa kesaktian yang Allah berikan kepada kita, nggak pakai jimat-jimat. Satu diantaranya sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sholat subuh itu akan didoakan, dikawal, disaksikan, diikuti mulai dari rumah sampai ke masjid oleh ribuan malaikat. Ayo, siapa yang mau milih, mau ngikutin atau dikawal jin apa dikawal malaikat? Nah, gitu ya. Jadi orang yang nyari jimat-jimat karena dia belum baca Quran. Ada lagi jimat yang lain dari Allah juga. Ini kata Jenderal Sudirman gitu ya. Jenderal Sudirman itu punya 3 jimat. Pertama, tidak pernah ninggalin sholat jamaah. Yang kedua, tidak pernah ninggalin wudu. Kemudian dzikir dan tilawah. Jadi batal wudu. Itu jimatnya Jenderal Sudirman. Makanya begitu diserbu, udah dikepung, nggak kelihatan mana. Gitu ya. Lolos. Subhanallah. Satu lagi, istiqomah juga jimat dalam Islam. Allah kasih kita jimat yang lebih hebat. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhanku ini adalah Allah, kemudian dia beristiqomah, Allah akan turunkan kepadanya para malaikat. Nah, 2 kan? Tadi apa yang pertama? Sholat subuh. Yang kedua, istiqomah. Apa istiqomah? Konsekuen, konsisten, ajeg. Orang Sunda bilang, ya. Allah akan turunkan kepadanya malaikat. Itulah kesaktian. Satu aja ya, sholat subuh. Yang kedua, pagi-pagi udara seger, ozon. Bahasa kimianya O3. Kalau oksigen O2. Kalau ozon O3. Ozon itu turun kita jam 2 malam. Makanya kalau bisa kita menghirup udara keluar ke masjid, hingga keluar rumah dapat ozon. Hilangnya ozon jam 8 pagi, hilang. Jam 7 juga udah pada ngangkat. Sangat baik untuk terapi. Ada orang yang sudah divonis sama dokter 2 bulan lagi mati karena udah semua komplikasi. Akhirnya dia udah pasrah, udah mau mati, udahlah, nggak apa-apa, udah tahajud aja tiap malam. Tapi dia pengen melihat langit langsung katanya. Udah digotong-gotong di tempat tidur. Ini orang Madiun Pak ya, orang Madiun. Jadi sama keluarganya kalau malam digotong keluar, jam 3 malam digotong keluar, dia pengen lihat langit. Sholatnya udah nggak bisa, sambil tidur sholatnya. Sampai 2 bulan nggak mati-mati juga. Setahun nggak mati-mati juga. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 8 tahun, 12 tahun ketika ketemu dengan saya nggak mati juga. Padahal dokter sudah memvonis. Kenapa? Karena dia udah divonis mati, udah nyerah, udah pasrah, udahlah, udah mau mati kan gitu. Padahal disuruh rahasiain, bocor dari keluarganya, bocor bahwa dia sudah divonis mati. Akhirnya Allah selamatkan. Dari mana? Dari terapi ozon atas izin Allah. Nah, ya, bisa 1001 nih manfaat sholat subuhnya. Apalagi yang kerja, yang mahasiswa, yang pelajar nggak terlambat karena dia bangun pagi, kan gitu ya. Subhanallah. Ciri negara maju, masyarakat maju menghargai waktu. Pemenang yang akan datang, kata orang, ini kata para motivator ya, pemenang nanti yang menang itu bukan yang kaya, bukan yang kuat, tapi pemenang yang akan datang siapa yang paling cepat, dia yang menang. Nah, orang yang sholat subuh
dia tidak terlambat kerja, tidak terlambat ngantor, tidak terlambat sekolah, tidak terlambat kuliah. Nah, ekonomi kan gitu ya. Apalagi coba sholat berjamaah ke masjid 27 derajat, dilipat gandakan pahalanya. Apalagi kita orang sibuk kadang sulit bertetangga, jarang ketemu tetangga ya. Dengan sholat kita bisa bermusafahah, berjabatan tangan. Subhanallah, terlalu panjang kalau kita cerita. Yang intinya Bapak Ibu adalah kebutuhan kita. Sholat itu bukan hanya kewajiban juga, kebutuhan juga. Kalau kita bisa merasakan, insya Allah sholat subuhnya penuh. Ada berita di Jogja namanya Masjid Jogokarian. Saya pikir ini hoax nih, berita bohong. Saya buktikan benar nggak, katanya sholat subuhnya sampai keluar-luar. Masya Allah, saya minat, pengen tahu, saking pengen buktikan subuhnya, saya nginep di sono. Waduh, subhanallah Bapak Ibu, bener sampai penuh masjidnya itu, keluar-luar tiap hari 5 waktu penuh. Apa keberkahannya? Masya Allah, semua penduduk di sekitar situ berasnya udah kejamin, nggak ada lagi yang miskin. Ada ATM beras. Sekarang udah banyak di masjid ATM beras. Yang nggak punya beras tinggal ada kartu ini, tetap yang keluarnya beras. Satu hari dikasih dijatah, nggak boleh terus-terusan ngambil, tadi jualin gitu kan. Kalau udah satu hari misalnya 2 liter ya udah 2 liter. Makmur, jamaah motor hilang diganti sama masjid. Motor hilang, apalagi sendal. Motor hilang diganti. Dan itu bukan teori. Kalau mau itikaf 10 hari Ramadan, itu antrinya 2 tahun baru daftar. Karena udah penuh, nggak muat maksudnya. Nanti 3 km itu jalan udah tertutup pada zuhur. Rapat sama pedagang. Ngasih makan orang buka 4.000 sampai 5.000 piring. Snacknya bisa 10.000. Makan besarnya 4.000 sampai 5.000 piring tiap hari. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Subhanallah. Yuk kita jalan-jalan ya ke Masjid Jogokarian di Jogja. Kemudian jalan-jalan ke Pontianak, ada namanya Masjid Munzalan. Masjid paling kaya di dunia. Gara-gara dia menerapkan zakat dengan baik, akhirnya makmur, ditularkan ke masjid-masjid lain, ikut-ikutan. Subhanallah gitu ya. Nah, itu tandanya bahwa sholat itu bukan hanya kewajiban, tapi kebutuhan kita, gitu ya. Di akhir pembicaraan, sebelum kita bicara solusi, ya, kita berbangga ada anak-anak kita, santri-santri kita yang mengikuti di Madrasah Ad-Dariyah ini lebih berat dari tantangan orang tua kita waktu kita kecil, betul nggak ya, Pak Ibu? Saya waktu kecil nggak ada gadget, kan gitu. Luar biasa. Dulu ini narkoba aja ya, narkoba. Dulu kita dengar ketangkep 1 gram nih. Narkoba 1 gram. Terus lama-lama kita dengar kilo. Kilo segini. Lama-lama kita dengar kintal. Ketangkep 1 kintal, 2 kintal. Nah, sekarang mau tahu Bapak Ibu kalau lagi nyelundup narkoba berapa? Betul. Ton. Ketangkep sekian ton. Kalau dulu dimasukin kapsul bohongan, kapsul dari plastik supaya kagak lumer, ditelan supaya nanti di airport nggak kedetek. Periksa nggak ada di perut. Ntar waktu maaf ya, ditungguin, dibuka lagi kapsulnya. Karena kapsulnya bohongan, plastik. Sekarang mau tahu ada yang nyelundupin pakai apa? Pakai tiang listrik yang segini nih. Dimasukin di dalam. Lah, 1 tiangnya aja udah berapa puluh kilo kan gitu. Kalau 1000 tiang listrik, mohon maaf. Kita kan tahu kalau sudah bisnis listrik kan nggak banyak orang yang main, ya. Salah satunya PLN. Ngerti nggak? Mereka berani gitu loh, bermain-main di link. Saya menyimpulkan musuh terbesar anak-anak kita, musuh terbesar
anak-anak kita adalah si pencuri waktu. Semuanya, musuh terbesar anak-anak kita adalah si pencuri waktu. Jendela atau pintu yang gampang dimasuki oleh si pencuri itu adalah mata. Ya, makanya Allah 2 kali berturut-turut bicara mata. Surat An-Nur ayat 30 buat laki-laki, surat An-Nur ayat 31 untuk perempuan. Untuk laki-laki yaghudduna min absarihim. Untuk perempuan yaghudduna min absarihinna. Sama bunyinya kalau diterjemahkan. Menjaga mata, menjaga pandangan. Nah gitu ya, menjaga mata, menjaga pandangan. Jadi Allah tahu banget nih, gara-gara mata orang bisa berbuat positif, gara-gara mata orang bisa berbuat negatif. Anggap saja yang positif dulu ya. Ke Ancol positif, anggap saja. Ke Taman Mini orang rela mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya demi melampiaskan keinginan mata, gitu ya. Ada juga gara-gara mata bisa jadi negatif. Mohon maaf banget ya, ada anak kelas 3 SD di Semarang udah bisa berkali-kali menodai gadis-gadis cilik gara-gara sering diajak nonton oleh kakaknya, kakak kelas maksudnya ya, anak SMP, tapi yang diajak anak kelas 3 SD. Akhirnya anak kelas 3 SD nggak kuat, terangsang. Habis nonton dia cari, na'udzubillah, korban anak-anak kecil. Betulan begitu saja, memang sudah sedemikian rupa disetting, direkayasa. Nah, kalau saya terusin nanti salah lagi ya, nanti aja lah ya. Jadi apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar di televisi, di laptop, di gadget, kiri kanan depan belakang atas bawah, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur, semuanya sudah direncanakan, sudah di-planning, yang sering kita sebut dengan konspirasi. Saya nggak perlu menyebutkan bukti, cukup kita sebagai orang beriman, sekian banyak ayat sudah cukup, gitu ya. Mungkin saya bacakan penutup 2 ayat saja. Ya, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak henti-hentinya berupaya bagaimana cara kamu menjadi lupa kepada agamamu sendiri, supaya kamu kembali kepada agama yang semula dan seterusnya ya. Itu satu aja ya. Ada surat Al-Anfal, itu tadi surat Al-Baqarah ayat 219. Satu lagi ayat, surat Al-Anfal ayat 30. Wa yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingat wahai Rasul, mereka sekarang ini sedang membuat tipu daya, membuat makar, membuat perencanaan dan konspirasi dengan berbagai macam cara. Ada yang pengen membantai, membunuh, mengusir, memenjara, dan perbuatan-perbuatan makar lainnya. Nah tadi kita sangat antusias, sangat apresiasi nasihat dari kepala desa kita bahwa di musim pemilu ini banyak sekali orang-orang yang tidak suka dengan bangsa ini maju bersatu. Yuk sama-sama kita perkuat persatuan kita. Jangan mudah diadu domba, jangan mudah menerima berita hoax. Makanya saya datang ke sini bukan ceramahnya yang saya inginkan, silaturahim. Karena saya katakan satu-satunya cara untuk melawan hoax, nggak ada lagi Pak, yang paling ampuh, banyak silaturahim. Dengan banyak silaturahim, insya Allah hoax-hoax yang akan memecah belah kita nggak akan mampu Pak, insya Allah. Dan semoga di lain kesempatan kita bisa banyak lagi berbicara, terutama saya lebih suka berbicara tentang tema-tema pendidikan dan parenting, tentang psikologi, tentang komunikasi kepada remaja. Itulah yang menjadi concern saya di mana-mana berbicara tentang pendidikan, apalagi saya juga mengelola lembaga pendidikan. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah ahsanal jazak Kiai Haji Abdullah Muaz atas uraian hikmat telah disampaikan.
Semoga kita semua dapat mengambil hikmah sehingga semakin menumbuh rasa mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Acara terakhir doa penutup yang akan dibawakan oleh Ketua MUI Desa Wandian, Bapak Haji Suhada SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa. Semoga kita semua tetap ada di dalam hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kita mudah-mudahan menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang mencontoh akhlaknya Rasulullah SAW dan yang iman dan ketakwaan yang kuat. Dan juga kita doakan mudah-mudahan Azhariyat ini, Yayasan Azhariyat ini semakin maju, semakin eksis ya, dalam membina anak-anak kita. Semoga para pengurus, para ustaznya diberikan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dan juga anak-anaknya diberikan pemahaman yang kuat, mudah menghafalnya dan dapat menggunakan ilmunya untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Juga mudah-mudahan menjadi anak yang taat kepada Allah, berbakti dan berbakti pada orang tuanya, juga kepada bangsa dan negara. Amin ya Allah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qailina wa walidina wa maulana Muhammad